Yad butem yas cebauyem Nes kolang tuan niranjan Niruya kol tuan nirakyata Sudut dewiku Narayanu Naduyatyu Astia kastit Tuam siwah tuam dewa Ia suara Waramnya suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram Apapasambhawa Rahimam Pundarya Kaksit Sabahya Biantara Suci Om kesama Dewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manasa dosa Permadat kesamam Om Santi Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Menko Yusril Ihsa Mahendra berikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Warga Kazakhstan selundupkan 2,8 kg kokain ke Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Keden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa Fakultas Hukum Universitas Udayana Selasa 14 April 2026 menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Iza Mahendra untuk memberikan kuliah umum dengan tema penataan penyelenggaraan pemilihan umum dan regulasinya dalam perspektif negara hukum demokratis. Kuliah umum tersebut dianggap penting bagi dunia akademisi untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemerintah terkait arah kebijakan dan reformasi hukum di Indonesia. Penataan penyelenggaraan pemilu dan regulasinya dalam perspektif negara hukum demokratis menjadi materi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Yusril Iza Mahendra di hadapan seluruh peserta dan undangan yang hadir. Tema tersebut menurut Menko Kumham Inpas sangat relevan dan signifikan dibahas. Ini bukan sekedar masalah teknis, bukan hanya mengenai waktu pemungutan suara, kampanye, pencalonan ambang batas, atau sistem pembagian kursi, namun lebih fundamental dan filosofis, yaitu tentang bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan dalam sistem kenegaraan, bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi, bagaimana hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar tidak bertransformasi menjadi tindakan sewenang-wenang, dan bagaimana demokrasi tidak sekedar berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar hidup sebagai cara bernegara. Apalagi menurut Yusril, saat ini pemerintah dan DPR RI sedang bersiap membahas rancangan undang-undang pemilu yang baru untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti diketahui, MK telah melahirkan putusan yang baru terkait dengan pemisahan antara pemilu pusat dan pemilu daerah, serta penghapusan threshold. Oleh karena itu, menurut Yusril, putusan MK tersebut memerlukan pemikiran lebih mendalam agar pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang tersebut sejalan dengan konstitusi. Memang putusan Mahkamah Konstitusi ini memerlukan satu pemikiran yang lebih mendalam ya, agar pelaksanaannya dalam bentuk undang-undang itu sejalan dengan konstitusi dan juga tidak nabrak putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan bagi pemerintah dan DPR ini bukan merupakan satu pekerjaan yang sederhana ya, karena memang putusan-putusan MK yang begitu banyak dan sangat dinamis, sehingga memang memerlukan kehati-hatian dalam merumuskannya supaya tidak terjadi tabrakan gitu. Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana mengatakan tema yang dibawakan Menko merupakan isu strategis dan ke depan bisa menjadi bahan kajian bagi UNUD. Kuliah umum ini diharapkan memberikan wawasan baru serta pemikiran kritis dari para akademisi. Hal senada juga disampaikan Dekan Fakultas Hukum UNUD, Putu Gede Arya Sumarteyasa. Ya, kami tadi sudah banyak sekali sudah disampaikan oleh Pak Menko terkait dengan rancangan undang-undang tentang pemilu ke depannya dan juga beberapa isu-isu yang menjadi catatan-catatan yang harus dikaji dan juga dari teman-teman di Fakultas Hukum yang memang bidangnya di bidang pengkajian dari sisi hukumnya itu sendiri. Nah, kami berharap dengan adanya kuliah umum dari Pak Menko ini memberikan suatu wawasan yang baru dan juga pemikiran-pemikiran kritis daripada para akademisi, sehingga memberikan masukan-masukan di dalam menentukan aturan-aturan ke depannya untuk pemerintah kita. Bagi Fakultas Hukum itu adalah sesuatu yang istimewa karena dalam belajar hukum itu tentu tidak diberikan oleh dosen akademisi saja, tetapi dari praktisi. Kebetulan Prof. Menko ini adalah beliau keduanya, jadi praktisi dan birokrat. Hari ini betul-betul istimewa dan itu mendapatkan sesuatu yang secara lengkap bagi anak-anak mahasiswa. Demikian. Ya, tentulah karena kita belajar hukum tidak hanya belajar tentang bagaimana drafting peraturan, tetapi juga harus tahu tentang kemana tujuan dari sebuah peraturan perundang-undangan yang dituju untuk keadilan itu. Lebih lanjut, perguruan tinggi termasuk Universitas Udayana memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk turut serta mengkaji, mengkritisi, dan memberikan solusi berbasis keilmuan terhadap berbagai dinamika tersebut. Kampus tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi Center of Excellence yang mampu melahirkan gagasan konstruktif bagi perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Ari Wiratmaja dan Mastika, Bali TV.
DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-33 masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 di ruang sidang utama Gedung DPRD Provinsi Bali Selasa 14 April 2026. Agenda rapat terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi Bali tentang tata kelola usaha pariwisata Bali berkualitas dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat paripurna ke-33 masa persidangan kedua tahun sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dipimpin dan dibuka Wakil Ketua 1 DPRD Bali Iwayandi Selastawa dan dihadiri anggota DPRD, Gubernur Bali Wayan Koster dan jajaran organisasi perangkat daerah. Agenda utama sidang adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua ranperda strategis, yakni Ranperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas dan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Putu Diah Pradnya Maharani menegaskan pariwisata Bali tidak boleh tumbuh tanpa kendali. Pertumbuhan yang tidak terarah dinilai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tekanan tata ruang, kemacetan hingga masalah lingkungan dan sampah. Terkait pajak dan retribusi daerah, fraksi PDIP menilai perubahan ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik. Sementara itu, pandangan fraksi Gerindra PSI yang dibacakan Gede Harja Astawa mengapresiasi inisiatif pemerintah, namun mengkritisi pembangunan istilah pariwisata berkualitas. Fraksi menilai istilah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan mengusulkan penggunaan konsep berkelanjutan yang dinilai lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan pariwisata juga dinilai perlu bergeser dari sekedar kumpulan usaha menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan masyarakat, pemerintah, wisatawan, dan pelaku usaha. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, termasuk dana pungutan wisatawan asing dan aset dari kegiatan internasional. Fraksi Golkar melalui Inyoman Wirya menekankan pentingnya integrasi nilai lokal seperti Trihita Karana dan Satkerti dalam tata kelola pariwisata. Golkar menilai regulasi ini sebagai momentum untuk menata pariwisata Bali agar lebih berpihak pada masyarakat lokal. Selain itu, Golkar mendorong transparansi pengelolaan dana pungutan wisatawan asing, bahkan mengusulkan pemberian souvenir sebagai bentuk apresiasi kepada wisatawan. Pandangan fraksi Demokrat Nasdem yang dibacakan IGD Gumi Asfatam turut mengapresiasi langkah Gubernur Bali dalam menyusun regulasi berbasis nilai lokal. Namun fraksi ini mengingatkan pentingnya penguatan landasan hukum, khususnya terkait pungutan wisatawan asing agar lebih komprehensif. Terkait pajak dan retribusi daerah, Demokrat Nasdem menilai perubahan ini sebagai upaya menciptakan tarif yang lebih adil dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, agenda berikutnya adalah jawaban Gubernur Bali atas berbagai masukan dan pertanyaan yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Bali selanjutnya. Winato dan Dek Putra, Bali TV. SMK PGRI 3 Denpasar kembali menggelar uji kompetensi sebagai bentuk upaya mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja, khususnya di sektor pariwisata. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan sekolah yang bertujuan untuk memastikan siswa tak hanya lulus secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Uji kompetensi tahun ini diikuti oleh sebanyak 587 siswa dari dua program keahlian, yakni kuliner dan perhotelan. Pelaksanaan kegiatan dimulai pada 13 hingga 17 April 2026. Kegiatan dilaksanakan di 3 gedung, yaitu Gedung Barat, Gedung Tengah, dan Gedung Timur SMK PGRI 3 Denpasar. Kepala SMK PGRI 3 Denpasar, Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi mengatakan, uji kompetensi ini menjadi tolak ukur kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja. Ia menyampaikan tujuan utama dari program ini adalah memastikan lulusan memiliki nilai tambah selain ijazah, yakni memiliki sertifikasi kompetensi. Hal ini sejalan dengan visi sekolah dalam mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang di dunia industri pariwisata.
Jadi untuk uji kompetensi ini merupakan program tahunan sekolah. Tujuannya tidak lain adalah memastikan bahwa anak-anak kami setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah ini, mereka tidak hanya berbekal ijazah, namun mereka juga memiliki catatan bahwa mereka sudah kompeten dan mereka bisa bersaing untuk menjadi bagian dari industri pariwisata. Harapannya tentu saja anak-anak kami mereka bisa bersaing di dunia pariwisata khususnya, kemudian mereka juga bisa mengupgrade diri mereka dengan melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan yang mereka inginkan, kemudian tentu saja mereka jika mereka ingin, mereka bisa menjadi wirausaha-wirausaha muda dan membuka lapangan pekerjaan. Ketua PGRI Provinsi Bali sekaligus Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulia mengapresiasi serta memberikan penghargaan dan salut terhadap SMK Pegri 3 Denpasar yang tidak hanya mampu menyelenggarakan uji kompetensi dan ingin menyaksikan alumni SMK Pegri 3 Denpasar memiliki kompetensi andal di bidangnya. Di era persaingan pasar kerja dewasa ini, apalagi di era persaingan global, hospitality menjadi kata kunci. Setelah hospitality dikuasai, maka adik-adik harus juga memegang skill kompetensi. Persaingan dimenangkan oleh siapa saja yang memiliki kompetensi. Saat ini kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus diimbangi dengan penguasaan kompetensi. Intellectual intelligence dan seterusnya itu menuntut pada akhirnya penguasaan kompetensi. Oleh karenanya, kalau masuk pasar kerja, pasti adik-adik kita akan diuji kompetensinya. Oleh karenanya pada hari ini kita bangga melihat adik-adik peserta uji kompetensi ini sangat siap melewati masa-masa uji kompetensi ini, dan kita saksikan juga betapa kemampuan hospitality adik-adik sudah diasah sejak awal, dibekali attitude dan seterusnya, sehingga mereka kita harapkan akan memenangkan persaingan itu. Selamat dan sukses untuk SMK Pegri 3 Denpasar yang diampu oleh kepala sekolah dengan seluruh jajaran pemangku pendidikan di SMK Pegri 3 Denpasar. Kami dari keluarga besar PGRI Bali dan PGRI Kota Denpasar sekali lagi menitipkan kepada masyarakat bahwa SMK Pegri 3 layak menjadi tempat pendidikan putra-putri terbaik kita. Melalui uji kompetensi ini diharapkan para siswa harus meningkatkan kompetensi diri dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan memiliki keberanian untuk menjadi wirausaha muda sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Bunga dan Edi, Bali TV. Warga Kazakhstan selundupkan 2,8 kg kokain ke Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi.
Pemirsa, selundupkan 2,8 kg kokain ke Bali. Seorang warga Kazakhstan ditangkap di Bandara Ngurah Rai. Modusnya dengan menyembunyikan barang terlarang golongan 1 itu di dalam rongga koper yang dibawa. Kalilop alias YK, 24 tahun, ditangkap di areal kedatangan internasional Bandara Ngurah Rai. Tersangka kedapatan menyelundupkan narkoba jenis kokain ke Bali. Narkoba golongan 1 tersebut disembunyikan dengan rapi pada rongga koper yang dibawa bersama tumpukan pakaian di dalamnya. Terungkapnya jaringan narkoba internasional ini dari kecurigaan petugas Bea Cukai Ngurah Rai akan gerak-gerik tersangka. Dalam pemeriksaan X-ray, dilihat adanya barang mencurigakan di dalam koper sehingga dilakukan pemeriksaan mendalam. Pada koper ditemukan kemasan aluminium foil yang berisi 8 buah kemasan plastik bening kokain dengan berat keseluruhan 2.843,50 gram bruto atau 2.544,10 gram neto. Teridentifikasi, dicurigai lah gitu kan. Jadi ditandain kopernya, terus pada saat pengambilan bagasi klaimnya sudah diikuti oleh tim kami. Kemudian setelah dia melapor ke checkpoint atau yang disebut kita RAO dari Bea Cukai, kemudian diarahkan oleh petugas kami itu masuk ke jalur merah untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku baru pertama kali ke Bali atas permintaan seseorang bernama Igor saat bertemu di Polandia. Tersangka diminta membawa 1 buah koper ke Bali dengan upah $1.000. Saat berangkat ke Bali, tersangka mengakui telah diberikan uang sebanyak $200 dan tiket pulang pergi pesawat Polish Airlines serta penginapan di Canggu. Sesampainya di Bali, tersangka akan dihubungi oleh seseorang melalui aplikasi chat. YK mengaku baru pertama kali datang ke Bali atas permintaan seseorang yang bernama I, yang ini juga dalam DPO, yang kami masih melakukan penyelidikan, saat bertemu di Polandia untuk membawa 1 buah koper yang berwarna hijau dengan dijanjikan upah sebesar $1.000. Dan saat berangkat ke Bali, saudara YI mengaku telah diberikan uang sebanyak $200. Tersangka Kalilop alias YK dijerat pasal 609 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 209 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan pidana paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara. Rai Swantaro, Bali TV. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 346 warga negara asing dalam operasi Wira Waspada tahun 2026 yang digelar serentak dari tanggal 7 hingga 11 April 2026. Dari jumlah tersebut, pelanggaran didominasi penyalahgunaan izin tinggal dengan warga negara Tiongkok menjadi kelompok terbanyak yang terjaring. Direktur Jenderal Imigrasi Henderson Marantoko dalam konferensi pers di Jakarta menegaskan operasi ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 346 warga negara asing dalam operasi Wira Waspada tahun 2026 yang digelar serentak pada 7 hingga 11 April tahun 2026. Dalam operasi tersebut, imigrasi mencatat 2.449 kegiatan pengawasan di 151 satuan kerja. Hasilnya 346 WNA diamankan dengan berbagai pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal mencapai 214 kasus atau sekitar 61%. Selain itu ditemukan juga pelanggaran overstay serta pelanggaran administratif lainnya. 2026. Operasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan penegakan hukum imigrasian, yaitu memastikan terlaksananya kebijakan selected policy, yakni hanya orang asing memberikan manfaat bagi negara dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang berhak berada di wilayah Indonesia, dan juga memastikan bahwa izin tinggal orang asing tersebut diperoleh dan digunakan sebagaimana mestinya. Berikut kami sampaikan hasil dari operasi penindakan keimigrasian tersebut.
Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan sebanyak 2.449 kegiatan pada operasi Negara Waspada 2026 yang dilaksanakan serentak di seluruh satuan kerja keimigrasian yang berjumlah 191 yang berada di wilayah Indonesia. Baik dilakukan oleh kantor wilayah, kantor imigrasi, dan rumah deteksi imigrasi. Selama operasi Negara Waspada 2026, seluruh satker Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengamankan 346 warga negara asing dengan dugaan melakukan pelanggaran keimigrasian, baik penyalahgunaan izin tinggal, memberikan keterangan tidak sesuai, dan berbagai macam pelanggaran hukum yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia. Jenis pelanggaran paling banyak ditemukan adalah penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 214 kasus atau sekitar 61% dari total pelanggaran. Selain itu juga ditemukan 24 kasus OC. Imigrasi menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing secara tidak sesuai aturan, termasuk sektor industri dan pertambangan. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali juga mengungkap peredaran narkotika jenis MDMA sejumlah 1.284 butir di wilayah Kutai Selatan. Dalam kasus ini, petugas mengamankan seorang tersangka berinisial AB asal Jember, Jawa Timur yang berperan sebagai kurir. Narkoba tersebut akan diedarkan di tempat hiburan malam. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait adanya transaksi narkotika di kawasan Desa Bualu yang menyasar peredaran di tempat hiburan malam. Petugas berhasil mengamankan tersangka AB di sebuah room tempat hiburan malam di kawasan Benoa. Dari penggeledahan awal ditemukan 3 pecahan tablet yang diduga ekstasi. Dalam pengembangan kasus ini mengarah ke tempat tinggal tersangka di wilayah Pemogan dan Pasar Selatan. Dari hasil penggeledahan di kamar kos, petugas menemukan barang bukti yang disembunyikan di atas plafon berupa 1 kotak berisi 5 plastik bening yang masing-masing berisi tablet warna merah muda berlogo TMT. Total barang bukti yang diamankan sebanyak 1.284 butir dengan berat neto sekitar 634 gram. Tersangka AB mengaku narkotika tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal atas arahan seorang berinisial N yang kini masih dalam daftar pencarian orang DPO dengan lokasi pengambilan di kawasan Jalan Sunset Road. Tersangka mengaku menjalankan aksinya karena alasan ekonomi. Ada kamu di sini, ada yang lain berarti kamu? Ada nih udah. Masih utuh nih. Utuh semua ini. Apanya robek nih? Mana kamu barangmu lagi? Enggak ada kan. Ah. Nah, om. Enggak ada. Jujur saya. Ada yang dirobek emang pakai gunting. Oh, baru kamu robek gunting kan kelihatan dia robek. Sedikit, Pak. Ada pakai gunting. Mana kalau robek? Paling bawah mana ya? Ini jepres nih. Dan pelaku menunjukkan tempat penyimpanan paket yang diduga narkotika jenis ekstasi berada di atas plafon kamar kos. Kemudian diambil oleh pelaku berupa 1 buah kotak box kamera CCTV bertuliskan Autentika yang dibungkus tas kresek warna bening, masing-masing berisi tablet warna merah muda berlogo TMT yang diduga mengandung sedia narkotika jenis MDMA atau ekstasi. Dari kasus ini, Polda Bali berhasil mengamankan barang bukti senilai sekitar 1,28 miliar serta menyelamatkan 1.284 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Raiswantaro, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Dharma Santi Nyepi Nasional 2026 digelar di Art Center Denpasar, angkat tema Harmoni Nusantara.
Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun aneka alit nek kulit. Metapang kalih kebaos, mepandes utawi mesangi, mesingramo antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari ini Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dan Mesanti Nyepi Nasional tahun 2026 akan digelar pada hari Jumat 17 April 2026 di Taman Wardi Budaya Art Center. Hal tersebut disampaikan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali Inyoman Kena. Dharma Santi Nyepi Nasional tahun 2026 mengusung tema Vasudewa Kutumbakam Nusantara Harmoni Indonesia Maju yang mencerminkan semangat persatuan dan keharmonisan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Menurut Nyoman Kena, dalam pelaksanaan Dharma Santi Nyepi Nasional, seluruh pihak diharapkan mampu mengadopsi nilai-nilai universal yang terkandung dalam tema tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan serada atau keyakinan dan bakti atau pengabdian yang tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai wujud kasih sayang antar sesama. Serada merupakan kewajiban umat dalam memperkuat keyakinan, sedangkan bakti adalah implementasi kasih sayang itu sendiri. Keduanya diharapkan mampu meningkatkan rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Masing-masing ini ada subtemanya, salah satu contoh kegiatan sosial gitu semuanya kan. Ini pun dimulai dari Siwolatri kemarin, dan dilanjut dengan Mahasiwolatri, nanti ada kegiatan sosial yang akan dilaksanakan di Aceh, Saka Boga Sewanam dan Yoga Sewanam, juga kegiatan donor darah, Makerti Ayuning Danu. Nah, kan itu yang akan melibatkan banyak orang, itu Makerti Ayuning Segara, Makerti Ayuning Danu, itu dipusatkan di Bali. Nanti ada dua tempat, dua danau yang kita akan manfaatkan untuk bagaimana umat itu selalu menjaga lingkungannya, kan nggak buang sampah sembarangan, gitulah makna yang terkandung dalam hal itu. Juga kita akan menaburkan benih ikan dan juga melaksanakan pekelem. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa semangat tersebut sejalan dengan konsep Trihita Karana, yakni menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Dalam konteks Dharma Santi, hal ini diwujudkan melalui penguatan harmoni baik secara internal maupun eksternal. Seluruh rangkaian kegiatan Dharma Santi Nyepi Nasional nantinya akan dirangkum dalam beberapa agenda utama yang bertujuan mempererat kebersamaan dan membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat. Nyoman Kena juga menyampaikan harapannya agar Prabowo Subianto dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, pihaknya telah melakukan berbagai pendekatan dan koordinasi dengan aparat terkait termasuk pemerintah daerah dan unsur keamanan seperti gubernur dan pangdam guna memastikan situasi Bali tetap kondusif selama pelaksanaan acara. Hendra, Bali TV. Ketua PHDI Bali Nyoman Kena menyampaikan bahwa kepanitiaan Dharma Santi Nasional tahun 2026 telah bekerja secara maksimal menjelang pelaksanaan acara. Hingga H-3, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan secara intensif untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.
Menurutnya saat ini sejumlah panitia masih fokus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah terkait kesiapan tempat, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat setempat di lingkungan Banjar Kedaton guna mendukung kelancaran acara. Beberapa bagian panitia saat ini masih berkoordinasi, baik dengan Pemda terkait tempat dan konsumsi, maupun dengan aparat setempat di wilayah Banjar Kedaton, termasuk juga memastikan undangan yang sudah pasti akan hadir dalam pelaksanaan Dharma Santi Nasional. Pelaksanaan Dharma Santi Nasional 2026 dijadwalkan berlangsung di Taman Budaya Art Center Denpasar, tepatnya di panggung terbuka Arda Chandra pada Jumat 17 April 2026. Udah barang tentu selalu komunikasi dan sudah disiapin, walaupun yang hari pertama komunikasi dengan Kapolda, walaupun peran Kapolda dalam ini kan di ring 3 gitulah, sudah dikatakan demikian, karena kalau RI1, RI2 hadir kan itu kan pertap keamanan itu semua dari pusat kan gitu. Tapi yang pasti kita tetap antisipasi dari sini, dari Pangdam sudah mengerahkan ratusan personel dan sudah kemarin kita rapat koordinasi dengan aparat keamanan dari Kodam dan juga Kapolda. Kapolda pun dari 300 sudah siapin masalah keamanan, di samping memang undangan yang lainnya, termasuk kita akan optimalkan pecalang setempat dan juga panitia yang membidangi masalah keamanan itu sendiri. Yang pasti keamanan sudah menjadi atensi kami yang di backup oleh Polda, Kodam dan juga dari pusat Panpres sudah barang tentu demikian. Lebih lanjut, Nyoman Kenak mewakili panitia mengharapkan dukungan penuh dari umat Hindu di Bali. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting mengingat Dharma Santi Nasional baru kembali digelar di Bali setelah kurun waktu sekitar 10 tahun. Ia berharap dukungan dan doa dari seluruh semeton umat sedharma di Bali agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan lancar. Kenak menambahkan bahwa dengan kapasitas Arda Chandra yang mampu menampung sekitar 8.000 orang, panitia memperkirakan kehadiran peserta akan sangat besar. Berbagai unsur dipastikan hadir, mulai dari instansi pemerintah, sekolah, para pemangku, sulinggih hingga umat Hindu secara umum. Saat ini ia juga masih melakukan konfirmasi ke berbagai instansi, termasuk paguyuban pemangku dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Bali, untuk memastikan kehadiran mereka. Panitia optimis dengan dukungan semua pihak, Dharma Santi Nasional 2026 di Bali dapat berjalan sukses serta memperkuat nilai kebersamaan dan spiritualitas umat Hindu di Indonesia. Hendra, Bali TV. Dalam rangka memperingati Hari Suci Nyepi, Panitia Nyepi DKI Jakarta menggelar Dharma Santi tahun 2026 di Balai Agung Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Wakil Gubernur DKI Jakarta turut berpesan tentang pentingnya Dharma Santi sebagai ruang memperkuat harmoni dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat ibu kota. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di saat kegiatan Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tahun 2026 di Balai Agung Kantor Pemprov DKI Jakarta. Menurut Rano Karno, Dharma Santi tidak hanya menjadi seremoni keagamaan, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat kohesi sosial di Jakarta yang majemuk. Pemprov DKI Jakarta menyambut baik pelaksanaan Dharma Santi sebagai upaya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Rano Karno kembali mengatakan umat Hindu telah menunjukkan kontribusi nyata dalam merawat keberagaman dan toleransi antar umat beragama di wilayah DKI Jakarta. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mendukung kegiatan keagamaan seluruh umat sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif. Bahkan Wagub DKI Jakarta Rano Karno menyebut perayaan Hari Suci Nyepi akan terus dimasukkan dalam kalender kegiatan resmi Pemprov DKI Jakarta, baik dalam konteks budaya maupun keagamaan. Saka 1948 hari ini menjadi ruang memperkuat persaudaraan dan kebersamaan serta toleransi di tengah keberagaman masyarakat Jakarta. Dengan tema yang luar biasa, Pak Juhadayana Kutumbakam DKI Jakarta Harmoni,
Indonesia Maju mencerminkan semangat bahwa seluruh warga adalah satu keluarga. Luar biasa ini. Dan Hari Raya Nyepi mengajarkan pentingnya hening, refleksi, serta pengendalian diri melalui catur berata penyepian. Pendekatan perayaan Nyepi dengan Idul Fitri menjadi pesan penting bahwa kesucian hati, persaudaraan, dan saling memaafkan sekaligus memperkuat toleransi antar umat beragama di Jakarta. Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan perbedaan menjadi kekuatan. Dan kalaupun dikatakan ini Nyepi hari ini adalah rangkaian atau paripurna kegiatan budaya yang kita desain sejak awal pada hari Natal, kemudian masuk ke tahun baru, kemudian masuk ke Imlek, masuk ke Nyepi, kemudian masuk ke Ramadan, masuk ke Idul Fitri, dan sekarang Nyepi. Tadi malam kita tutup dengan Halal Bihalal Jakarta. Inilah kalender kegiatan tahun ini yang kita coba kemas dari sudut kebudayaan dan keagamaan. Untuk apa? Meningkatkan kebersamaan masyarakat Jakarta. Intinya adalah itu. Sementara itu, panitia penyelenggara menyebut Dharma Santi tahun ini menjadi momentum rekonsiliasi sosial sekaligus pertama kalinya digelar di Balai Kota DKI Jakarta dengan mengusung tema Vasudewa Kutumbakam yang dinilai relevan sebagai pengingat pentingnya persaudaraan universal dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Tunggakan Samsat di Buleleng capai 37 miliar. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Samsat Buleleng mencatat ada sebanyak 90.000 lebih kendaraan yang masih menunggak pembayaran Samsat di triwulan pertama tahun 2026 ini. Tunggakan tersebut diperkirakan mencapai 37 miliar lebih. Tunggakan tersebut berasal dari sepeda motor, kendaraan roda 4, bahkan kendaraan mewah juga ada yang menunggak pajak. Dari total 90.000 lebih kendaraan tersebut, sedikitnya ada sekitar 37 miliar tunggakan dari para pengendara di triwulan pertama tahun 2026 ini.
PLT Kepala UPT Samsat Buleleng Komang Agus Udayana Putra mengatakan jika tunggakan ini baru sekitar 2,5% yang sudah melakukan pembayaran di triwulan pertama. Sementara untuk yang lainnya pihaknya masih melakukan upaya agar para pengendara bisa taat di dalam membayar pajak kendaraan. Ia juga mengatakan jika di triwulan pertama tahun 2026 ini dari target PKB sebesar 85 miliar itu sudah tercapai di angka 25%. Sementara target BBNKB sebesar 72 miliar sudah bisa direalisasikan sebesar 27%. Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan untuk menambah semangat para pembayar pajak, pihaknya juga membuat gebyar pajak. Untuk menuju triwulan kedua ini ada gebyar Samsat, program dari Jasara Harja itu memberikan emas kepada wajib pajak yang pembayarannya periode Maret sampai dengan Juni. Lalu ada juga program dari Pemprov, pemerintah Provinsi Bali itu terkait insentif bagi masyarakat yang taat pajak. Diberikan insentif 8% dan plus 10% bagi yang taat, bagi yang patuh pajaknya. Sementara itu, Kanit Rekiden Ibtu Komang Parwata mengatakan pihaknya mempermudah dalam pelayanan Samsat kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas drive-thru maupun Samsat keliling. STNK aslinya kan, dan kalau memang tidak ada KTP yang asli, kuasa juga boleh dan dilampirkan bermaterai kan gitu. Karena semuanya sekarang sudah dipermudah dengan layanan banyak kita nih. Ada drive-thru, ada layanan di ujung di Seririt dan di Kubu Tambahan dan di Induk juga. Lebih memudahkan masyarakat kita untuk mencapai layanan. Ya, Sri Juli, Bali TV. Penutupan tempat pembuangan akhir Suwung untuk sampah organik sejak tanggal 1 April 2026 dan rencana penutupan total pada tanggal 1 Agustus 2026 menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sampah di Kabupaten Badung. Namun di tengah kondisi tersebut, TPS 3R Sapuh Jagat, Desa Gulingan justru tampil siap menjadi garda terdepan dalam penanganan sampah berbasis sumber. TPS 3R Sapuh Jagat yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Gulingan sejak tahun 2021 dan beroperasi di tahun 2022 kini menunjukkan kesiapan matang. Ketua TPS 3R Sapuh Jagat, Imade Adi Adnyana, Selasa pagi 14 April 2026 mengungkapkan bahwa sejak awal berdiri, pihaknya terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilah sampah dari sumbernya. Upaya tersebut semakin diperkuat pada tahun 2025 melalui sosialisasi intensif ke seluruh Banjar serta pembentukan kelompok lingkungan atau Kesling yang bertugas mengedukasi warga secara langsung. Dalam praktiknya, masyarakat diarahkan untuk memilah sampah ke dalam 6 kategori yakni organik basah, organik kering, anorganik plastik, anorganik non-plastik, residu, serta B3 atau bahan berbahaya dan beracun. TPS 3R Sapuh Jagat juga menyediakan sistem pewadahan untuk mendukung pemilihan tersebut. Hasilnya signifikan, jumlah penerima manfaat meningkat dari sebelumnya 700 orang menjadi 1.600 orang. Volume sampah yang dikelola pun mencapai 6 hingga 7 ton per hari dengan dominasi sampah organik sekitar 3 ton. Tak hanya itu, TPS 3R Sapuh Jagat juga telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar mulai dari mesin pencacah, mesin pengayak, mesin pemilah hingga armada pengangkutan sampah yang mendukung operasional harian. Di tengah kondisi darurat sampah yang melanda Badung, kesiapan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan berbasis sumber dapat menjadi solusi nyata. Ini dari TPS 3R Sapuh Jagat Desa Gulingan. Nah, terkait dengan instruksi ataupun arahan ditutupnya TPA Suwung yang hanya menerima sampah organik per 1 April 2026 ini, nah, kami di Desa Gulingan syukur karena kami memiliki sistem pemberdayaan di masyarakatnya dengan adanya kader Kesling itu. Jadi kami tidaklah begitu terpengaruh ataupun kesulitan dalam hal ini karena masyarakat kami atas edukasi yang bersifat kontinu dari kader Kesling dan dibina oleh
klien dinas, klien adat, dan juga pemerintah desa di masing-masing Banjar itu, sehingga kesadaran masyarakat di Desa Gulingan itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi sampah yang masuk ke TPS 3R ini sudah terpilah dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Perbekal Gulingan Iketut Winaria menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah mandiri di tingkat desa. Ia menyebutkan saat ini hampir 100% permasalahan sampah di Desa Gulingan dapat ditangani secara mandiri, kecuali untuk sampah residu dan B3 menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kedepan, pihak desa juga berencana mengembangkan pabrik pupuk kompos sebagai langkah lanjutan dalam mengoptimalkan pengolahan sampah organik. Dengan pengalaman operasional selama 4 tahun, budaya pengelolaan sampah berbasis sumber kini mulai mengakar di masyarakat Desa Gulingan, didukung oleh seluruh elemen desa. Kami selalu berbenah. Jadi berbenahnya ada satu sistem. Jadi bagaimana sistem itu dibangun menjadi budaya. Nah, ini tidak gampang. Nah, kebetulan kami sudah 4 tahun, budaya ini sudah tertanam betul di masyarakat. Dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Ya. Jadi ada dinas, semua lembaga, tokoh-tokoh, ada saudara-saudara yang murid masyarakat, sekolah, itu sudah luar biasa. Sehingga kami wajib berterima kasih atas partisipasinya membudayakan dan paham tentang tata kelola sampah yang berbasis sumber. Diharapkan kesadaran kolektif ini mampu mengurai dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Bahkan kini TPS 3R Sapu Jagat telah menjadi lokasi studi banding bagi desa-desa lain, baik di Bali maupun tingkat nasional, mengingat berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih. Salah satunya adalah piagam penghargaan tertanggal 7 November 2025 dari Bupati Badung sebagai TPS 3R berkualifikasi Platinum 1. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. TK Alit Kirana kunjungi Polresta Denpasar, belajar tertib lalu lintas. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Buah Balin, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Nganggen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, TK Alit Kirana Denpasar melaksanakan kunjungan edukatif ke Polresta Denpasar. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan siswa bersama para guru dan orang tua murid.
Setibanya di Polresta Denpasar, rombongan anak-anak TK Alit Kirana disambut para polwan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diperkenalkan langsung berbagai tanda rambu lalu lintas dan diajarkan cara menyeberang jalan yang baik dan benar. Selain mendapatkan edukasi, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai kendaraan operasional kepolisian seperti mobil tahanan, mobil logistik, kendaraan Satlantas, mobil Inavis hingga ambulans. Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Denpasar, Ibtu Sariwati mengapresiasi kunjungan TK Alit Kirana ke Polresta Denpasar. Menurutnya, pengenalan tertib berlalu lintas sejak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter disiplin anak. Anak-anak lebih mengenal, lebih dekat dengan kantor polisi, dengan bapak-bapak polisi, dengan terkait dengan adanya kegiatan Polsanak, polisi sahabat anak. Jadi mengedukasi anak-anak sejak usia dini tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pengenalan alat-alat apa yang dipergunakan oleh kepolisian. Jadi kami sangat senang dengan kunjungan anak-anak ke Polresta Denpasar. Sementara itu, Kepala TK Alit Kirana Putu Hermawati mengatakan kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermanfaat bagi anak-anak dalam memahami keselamatan berlalu lintas. Mana pembelajaran ini sangat menambah pengalaman baru untuk anak-anak kami. Anak-anak kami mengenal apa saja tugas polisi, bagaimana cara polisi bertugas, apa saja yang dipakai untuk polisi bertugas. Kemudian anak-anak di sini diajarkan tentang peraturan berlalu lintas. Dan anak-anak sudah memahami apa saja untuk keselamatan diri dalam berlalu lintas. Untuk kedepannya, Ibu Guru berharap kegiatan ini bisa berjalan lagi dan menambah wawasan anak-anak TK Alit Kirana. Salah satu orang tua siswa, Wayan Lodi, menyampaikan kegiatan edukatif siswa pengenalan tata tertib berlalu lintas ke Polresta Denpasar bisa dilakukan secara rutin ke depannya. Dengan adanya kunjungan ini, anak-anak jadi bisa tahu bersikap disiplin, adanya kendaraan apa aja yang dipakai oleh polisi, peraturan lalu lintas. Jadi lebih tahu ke depannya supaya lebih dilaksanakan lagi ya, supaya rutin melaksanakan kegiatan seperti ini, kunjungan. Kunjungan ini diharapkan dapat menanamkan kesadaran kepada anak-anak untuk selalu tertib dan disiplin saat berada di jalan. Yana Bali TV. Pemirsa, belakangan istilah Dharmika kerap mendapat perhatian di kalangan umat Hindu baik di Bali maupun di luar Bali. Hal itu dikarenakan keberadaan Dharmika yang terkadang belum mendapat sambutan serta perhatian yang baik dari kalangan umat Hindu sendiri. Usulan dibentuknya organisasi formal yang khusus menangani Dharmika pun belakangan mencuat. Kata Dharmika di kalangan pemeluk agama Hindu mungkin sudah tidak asing lagi. Dharmika merupakan istilah yang diberikan kepada perempuan atau laki-laki yang berasal dari latar belakang keyakinan di luar Hindu dan hijrah menjadi pemeluk agama Hindu dengan berbagai alasan yang berbeda. Meskipun istilah itu sempat menuai pro kontra, umumnya dikarenakan ikut pasangan atau menikah. Namun ada juga yang datang dengan kesadaran sendiri dan ingin menjadi pemeluk agama Hindu. Namun begitu menjalani kehidupan sebagai seorang Dharmika tentunya tidak mudah, karena harus beradaptasi dengan lingkungan kehidupan baru dan mulai meyakini serta mempelajari keyakinan baru yang notabene 100% berbeda dari keyakinan yang sebelumnya mereka yakini. Belum lagi dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibalut adat serta budaya yang tentunya belum mereka pahami sebelumnya. Peran keluarga atau orang terdekat dalam hal ini pasangan tentu akan sangat berpengaruh agar para Dharmika ini merasa diterima dalam sebuah keluarga besar dengan dasar keyakinan Hindu. Namun begitu peran keluarga saja belumlah cukup, karena dari aspek kerohanian mereka perlu pembinaan serta bimbingan sehingga para Dharmika ini bisa mendapat pemahaman ajaran agama Hindu yang benar dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kesehariannya. Kami ingin ada wadah untuk wadah Dharmika ini, apakah perkumpulan paguyuban atau gimana, supaya ada wadah kita bisa ke organisasi kehinduan, bisa menjembatani ya. Dan selama ini memang belum tersentuh
oleh lembaga agama kami gitu. Memang ada konseling untuk studi wanadi ya sebelum mereka studi-bati itu ada konseling ya, lalu ada konseling pranikah, tapi setelah itu setelah nikah itu tidak ada kelanjutannya, tidak ada konseling, kecuali kalau ada yang merasa aduh aku nih sudah ada persoalan yang mengganjal, mereka cari sendiri. Nah, atau belajar Hindu, kami belajar sendiri di pura kan, kami dengan mengaktifkan diri di pura gitu. Tapi itu hanya praktek ritual. Nah, rohani kami masih bukan hampa sih. Sebenarnya kami kan memeluk agama Hindu ini kebanyakan karena pasangan, bukan karena kami tertarik dengan Hindu dulu itu ya kan, karena cinta dari seseorang. Nah, dan bimbingan dari pasangan juga belum maksimal, karena kan kehidupan rumah tangga itu kan dinamis dengan ada anak atau segala macam itu. Selama ini berbagai langkah sudah dilakukan untuk merangkul, memberi pembinaan para dharmika, baik yang dilakukan secara mandiri atau secara kelembagaan, misalnya melalui Dharma Tula, seminar atau pelatihan yang secara khusus melibatkan para dharmika, seperti yang dilakukan warga Hindu Banjar Tangerang Selatan, yakni simakramo sesama dharmika dari berbagai wilayah di Provinsi Banten yang dirangkai dengan Dharma Tula, sebuah langkah sederhana namun sangat bermanfaat bagi para dharmika. Ketua Bidang SDM, Sains dan Teknologi PHDI Banten, Ide Bagus Sabta Temaja, menyambut baik diselenggarakannya kegiatan itu. Ia menilai kegiatan itu mampu menjadi wadah bagi para dharmika untuk saling berinteraksi, diskusi, dan berbagi pengetahuan, sehingga jalinan kekerabatan dan kekeluargaan antar sesama dharmika dan juga warga Hindu lainnya semakin kuat. Sementara terkait adanya permintaan dibentuknya sebuah organisasi formal yang khusus menangani dharmika, ia menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti hal itu untuk dibahas secara mendalam di internal PHDI Banten. Komunikasi memang sangat penting, mesti ada, karena itu menjadi wadah untuk bisa saling berbagi, saling bertanya, saling melengkapi. Sebenarnya di setiap Banjar sudah ada komunitas yang dibentuk dalam waktu grup. Nah, bagaimana mengenai organisasi formal? Nah, tentu Niki bisa menjadi wacana yang bisa dibahas dan didiskusikan. Kebetulan nanti kan wonten rencana kesamuan Madya untuk lembaga PHDI Provinsi Banten yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, Niki bisa menjadi salah satu agenda. Apakah perlu dibentuk lembaga? Kira-kira apa konsekuensinya kalau lembaga dibentuk? Apakah ini yang paling efektif atau ada alternatif lain? Nah, Niki perlu tentunya pembahasan. Tetapi paling tidak niat baik Niki tentu sangat bagus, yang perlu kita jembatani, perlu kita lakukan tindak lanjut. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadar Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.